Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Bad Partner 11. Di video kali ini saya akan melanjutkan rekap alur dari drama Korea yang berjudul The One and Only episode 12. Nah, jika kalian penasaran dengan kelanjutan drama Koreanya, yuk kita langsung tonton videonya. 세상이 불합리하니까. Pada episode kali ini pembunuhan terjadi lagi dan ciri-cirinya masih ada bunga di telinga orang yang terbunuh tersebut. Atasan detektif sangat marah karena saat pembunuhan ketiga terjadi, In-suk dan Woo-chun belum mereka tangkap. Karena hal itu, publik juga ikut marah karena pelakunya belum juga ditangkap. Woo-chun segera membawa In-suk pergi dari kerumunan orang-orang. Terlebih lagi, di rumah sakit juga ditempelkan papan di mana rumah sakit tersebut harus ditutup. Kepala rumah sakit sama sekali tidak khawatir dengan apa yang terjadi. Ia malah membaca komentar orang-orang di postingan tentang pencarian In-suk dan Woo-chun. Tentu saja dia yakin bahwa pembunuhan tersebut bukan ulah In-suk dan Woo-chun. Di tempat lain, nenek In-suk merasa resah karena para detektif mengelilingi rumahnya. Nenek In-suk mendatangi mobil salah satu detektif dan berkata bahwa In-suk tidak ada di balik pembunuhan yang terjadi. Setelah itu, Sanah beserta ibunya datang. Nenek In-suk segera membawa Sanah ke rumah sakit sedangkan ibunya pergi untuk bekerja. Sedangkan di kantor polisi, ketua detektif masih berkata bahwa pembunuhan yang terjadi bukan pembunuhan berantai dan pelakunya tidak ada hubungannya dengan Woo-chun dan In-suk. Namun atasan detektif masih tidak percaya dan berkata ketua detektif harus membawa barang bukti. Sisi lain, In-suk merasa kelelahan saat berlari. Woo-chun membawa In-suk untuk bersembunyi. Di sini, In-suk masih bisa berkata bahwa ia membenci foto yang telah dipajang di situs pencarian karena foto tersebut sangat dibencinya. Di sini, Woo-chun meyakinkan In-suk bahwa mereka tidak akan tertangkap dan mereka hanya butuh pergi lebih jauh lagi dari kawasan yang tidak ada CCTV-nya. Setelah itu, Woo-chun membawa In-suk pergi lagi. Di sisi lain, Seon khawatir dengan kondisi In-suk dan Woo-chun karena mereka terlibat dengan pembunuhan lagi. Seon melihat foto In-suk yang tampak kelelahan di sebuah artikel. Di sisi lain pula, Woo-chun dan In-suk sedang bersembunyi di gereja. Di sini, Woo-chun mengajak In-suk untuk pergi ke Venezia. Woo-chun juga menjelaskan bahwa bosnya akan menyiapkan segala kebutuhan mereka di sana. Woo-chun menjelaskan bahwa semuanya akan baik-baik saja. In-suk bertanya apakah mereka bersembunyi di sana akan aman. Woo-chun menjawab bahwa dulu ia sering ke sana untuk berdoa. In-suk bertanya apakah Woo-chun ingin berdoa saat ini. Woo-chun menjawab bahwa ia tidak perlu berdoa lagi karena In-suk sudah berada di sampingnya. Sedangkan di rumah sakit, nenek In-suk duduk bersama pasien lain. Nenek In-suk bertanya kepada salah satu pasien apakah pasien itu bisa membaca keberuntungan nenek In-suk. Nenek In-suk juga menceritakan bahwa bagaimana mungkin Woo-chun dan In-suk terjebak dalam kasus tersebut. Salah satu pasien mencoba menenangkan dan berkata bahwa detektif tidak bisa menangkap pelaku sebenarnya, makanya Woo-chun dan In-suk disalahkan. Scene lain, Sanah bermain dengan temannya. Ia berkata apakah temannya itu suka tinggal di rumah sakit. Kalau dilihat dari logat Sanah, kayaknya Sanah mendengar pembicaraan antara ibunya dengan In-suk bahwa ibunya lah yang telah membunuh ayah Sanah, guys. Di sisi lain, Woo-chun dan In-suk masih berada di gereja. In-suk bertanya apa yang dilakukan oleh Woo-chun. Woo-chun menjawab bahwa ia sedang meminta pengampunan atas semua perbuatannya selama ini ketika menjadi pembunuh bayaran. Woo-chun juga menceritakan bahwa pertama kali melakukan kesalahan saat masih SMP. Ia membunuh teman sekelasnya. Woo-chun juga menceritakan bagaimana keluarganya menyulitkan keluarga Woo-chun. Bahkan saat ibunya sakit, tidak ada rumah sakit yang mau menerima ibu Woo-chun. Setelah itu, mereka berdua pergi dengan menyamar sebagai pendeta dan biarawati. Mereka menaiki bus dan pergi ke sebuah penginapan. Saat memesan sebuah kamar, pemilik penginapan bertanya apakah tidak apa-apa pendeta dan biarawati tidur sekamar. Woo-chun menjawab bahwa tidak ada namanya pria dan wanita. Ketika naik tangga, pemilik penginapan memanggil mereka berdua. Woo-chun sempat panik karena saat itu terdapat berita yang menayangkan mereka berdua. Tapi ternyata pemilik itu tidak mengenali mereka dan hanya meminta uang tambahan untuk penginapan. Di saat mereka berada di dalam, In-suk bertanya apakah pembunuhan itu ada hubungannya dengan Ko Ji-pyong. Woo-chun hanya menjawab bahwa Ko Ji-pyong saat ini mempunyai video yang ada di handphone milik ayah Sanah. Setelah itu, mereka berdua tidur bersama. Saat tidur, Woo-chun menyadari bahwa In-suk mengalami demam. In-suk menyangkal perkataan Woo-chun dan bilang bahwa ia hanya ingin tidur. Woo-chun menyuruh In-suk untuk segera tidur. Keesokan harinya, saat Woo-chun terbangun, ia tidak menemukan In-suk ada di sampingnya. Segera Woo-chun mencari In-suk keluar. Ternyata In-suk sedang berada di tepi pantai, dan Woo-chun segera mendatangi In-suk.
Lagi-lagi di sini Wuchun juga mengajak Insuk untuk pergi ke Vanessa. Setelah itu, mereka pun pergi. Di atas bus, Wuchun membaca pesan dari bosnya lewat sebuah komentar di postingan. Bosnya berkata bahwa ia tidak bisa pergi karena keluarganya terancam. Insuk berkata bahwa tidak apa-apa meskipun mereka gagal untuk pergi, asalkan ia bersama Wuchun. Di tengah perjalanan, Insuk merasa pusing, namun Insuk berkata bahwa ia sudah tidak sanggup lagi. Insuk juga berkata bahwa ia akan menyerahkan diri supaya Wuchun tidak terlibat juga dengan pembunuhan yang terjadi. Setelah itu, Insuk pergi meninggalkan Wuchun. Namun Wuchun segera mengejar Insuk dan menyarankan untuk pergi ke rumah sakit. Di sisi lain, para detektif mengerahkan anak buah mereka untuk mencari Insuk dan Wuchun. Di posisi lain pula, Wuchun membawa Insuk yang sudah sakit parah. Insuk meminta Wuchun untuk mengeluarkan obat miliknya, namun obat tersebut sudah tidak ada. Wuchun menyuruh Insuk untuk menunggu di sana dan segera mencari obat di apotik. Sesampainya di apotik, Wuchun meminta obat yang sama, namun pemilik apotik berkata bahwa obat itu hanya harus dari resep dokter, dan obat pereda nyeri bukan salah satu solusi untuk pasien yang menderita kanker. Scene lain, Bos Wuchun mencoba menghubungi keluarganya. Di telepon, keluarga Bos Wuchun berkata bahwa mereka sedang baik-baik saja dan dibantu oleh seorang pria bernama Kevin untuk pindah rumah. Setelah itu, tiba-tiba datang beberapa orang dan menyeret Bos Wuchun pergi. Di scene lain, kepala detektif ternyata menyelidiki kasus pembunuhan ketiga. Ia menemukan hal yang sangat mencurigakan dari pembunuhan itu. Korban ternyata terlibat perkelahian dan mengalami serangan jantung. Di sisi lain, Bos Wuchun menghadap seseorang dan ternyata orang tersebut adalah orang yang menyuruh untuk membunuh ayah sana. Bos Wuchun merasa senang dan memeluk orang tersebut. Bos Wuchun merasa bahwa orang itu tidak terbunuh. Di sini, orang tersebut juga menjelaskan insiden yang terjadi. Ternyata, ia menyuruh seseorang untuk pergi ke bandara dan tiba-tiba orang tersebut tertabrak. Orang itu juga menjelaskan bahwa sekarang ia bernama Kevin. Bos Wuchun kaget karena orang yang menyelamatkan keluarganya adalah Kevin, yaitu orang yang berada di depannya itu. Scene lain, di sebuah klinik, seorang perempuan ingin pulang, namun ia kaget karena ketika keluar melihat Wuchun dan Insuk berada di depan kliniknya. Wuchun berkata bahwa Wuchun sedang berada di sebuah kehancuran. Tidak apa-apa melaporkan ke polisi, asalkan saat ini Insuk diselamatkan. Akhirnya Insuk segera ditangani. Wuchun mengucapkan terima kasih kepada perempuan itu. Setelah itu, Wuchun keluar dan meminta maaf. Dan ternyata perempuan ini adalah ibu anak yang dibunuh oleh Wuchun saat masih SMP, guys. Ibu teman Wuchun itu dan Wuchun saling menceritakan yang mereka alami bersama anak mereka. Dan sepertinya di sini mereka berdua saling berbaikan tanpa menyalahkan satu sama lain. Di tempat lain, Bos Wuchun dengan Kevin sedang merencanakan sebuah rencana terhadap Kojipyo. Ya, mereka berniat untuk balas dendam gitu. Kevin juga berkata bahwa ia mempunyai video yang ditakutkan oleh Kojipyo. Scene lain, suster di rumah sakit menelpon detektif yang sepertinya menyukai suster itu, guys. Suster itu bertanya tentang penyelidikan Wuchun dan Insuk. Mendengar bahwa detektif belum menemukan bukti yang menunjukkan Wuchun dan Insuk bersalah, mereka sangat senang. Scene lain, Song Midu mengecek kondisi Seon yang sepertinya sakit. Seon berkata bahwa saat ini ia takut untuk meninggal. Seon juga merasa bahagia karena sudah bertemu dengan Song Midu dan Insuk. Setelah itu, Kojipyo datang dan menemui Song Midu, dan Song Midu membawa Kojipyo keluar karena saat itu Seon sedang sakit. Kemudian, Song Midu mengucapkan selamat karena Kojipyo sudah sukses dengan bisnisnya. Scene lain, saat Insuk terbangun, ia bertanya di mana ia berada. Wuchun menjawab bahwa ibu anak yang dibunuhnya memberikan bantuan. Insuk berkata bahwa Wuchun telah diampuni, kemudian memeluknya. Scene lain, Song Midu dan Kojipyo sedang melihat rumah yang akan mereka tinggali. Di sini, Song Midu merasa sangat bahagia karena sebentar lagi ia akan menikah dengan orang yang dicintainya. Di sisi lain, Wuchun melihat ibu temannya menyiapkan sarapan. Ibu temannya itu berkata bahwa mereka harus makan dan ia sudah menyiapkan obat untuk Insuk. Sebelum pergi, ibu temannya berkata bahwa Wuchun harus melindungi Insuk. Scene lain, Song Midu yang baru datang merasa kaget karena Seon sedang dibawa ke rumah sakit yang lebih besar. Song Midu merasa khawatir dengan kondisi Seon sekarang. Saat di rumah sakit, Seon dimarahi oleh pengacaranya bahwa Seon tidak bilang kalau kondisinya semakin parah. Setelah itu, ibu Seon juga datang dan bertanya kenapa Seon tidak memberitahu apa-apa kepada ibunya itu. Ibu Seon juga berkata bahwa mulai sekarang ibunya akan hidup dengan mandiri dan menyuruh Seon untuk segera pulih. Di scene lain, detektif menemukan bukti CCTV kalau Insuk dan Wuchun berada di sebuah klinik. Mendengar itu, atasan detektif langsung menyuruh anak buahnya untuk segera bertindak.
Di saat kegaduhan di luar sana terjadi, ayah Insuk mendatangi nenek Insuk. Di sini, ayah Insuk sudah menjual tokonya untuk kepentingan Insuk. Ya, antara nenek dan ayah Insuk ini, mereka sudah menjual barang-barang mereka untuk kesembuhan Insuk. Scene lain, Wochun dan Insuk sedang mengobrol, tapi seketika telepon rumah berbunyi. Ternyata itu adalah dari ibu teman Wochun. Ia mengabarkan kalau polisi dan detektif telah mengepung klinik tersebut. Ibu teman Wochun juga memberitahu pintu darurat untuk membantu Wochun dan Insuk keluar. Saat detektif masuk ke dalam klinik, mereka mencari Wochun dan Insuk. Dan tak lama, mereka juga menemukan pintu darurat di mana Wochun dan Insuk kabur. Setelah itu, Insuk dan Wochun terus berlari dari kejaran polisi, hingga mereka terpojok karena sebuah mobil tiba-tiba berhenti di depan mereka. Dan ternyata pemilik mobil itu adalah ketua detektif. Wah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, jika kalian penasaran dengan kelanjutan drama Korea ini, tetap stay di channel ini ya guys. Terima kasih sudah menonton. See you.